Baik, kita akan sama-sama membuka Alkitab kita di dalam Ibrani pasal yang ke-9 ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-15. Ibrani pasal yang ke-9 ayat 11 sampai ayat yang ke-15. Kita akan melanjutkan pembacaan kita dari firman Tuhan yang minggu lalu, bahkan beberapa bulan ini yang kita bahas di dalam kitab Ibrani. Dan hari ini kita sampai di Ibrani pasal yang ke-9 ayat 11 sampai ayat yang ke-15. Kita akan baca secara bersama-sama. Hitungan 1 sampai 3. 1, 2, 3. Tetapi Kristus telah datang sebagai imam besar untuk hal-hal yang mulia, yang baik yang akan datang. Ia telah melintasi kemah yang lebih besar dan yang lebih sempurna, yang bukan dibuat oleh tangan manusia, artinya yang tidak termasuk ciptaan ini. Dan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus, bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri. Dan dengan itu ia telah mendapat kelepasan yang kekal. Sebab jika darah domba jantan dan darah domba jantan dan percikan abu lembu muda menguduskan mereka yang najis, sehingga mereka disucikan secara lahiriah, mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Karena itu, ia adalah pengantara dari suatu perjanjian yang baru, supaya mereka yang telah terpanggil dapat menerima bagian kekal yang dijanjikan, sebab ia telah mati untuk menebus pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan selama perjanjian yang pertama. Amin. Baik, sebelum itu, apakah teman-teman masih ingat firman Tuhan kita yang 2 minggu yang lalu? Kira-kira tentang apa? Yesus Kristus. Kira-kira perjanjian lama itu apa sebelum perjanjian baru? Hukum Taurat. Ya. Minggu yang lalu kita sudah membahas bagaimana Yesus Kristus yang adalah perjanjian yang baru. Dan semua kita percaya bahwa kita telah menerima Yesus Kristus itu di dalam kehidupan kita. Amin. Yesus Kristus yang adalah imam besar yang sejati sesuai firman Tuhan di dalam Ibrani pasal yang ke-8 ayat 1 sampai 2, di mana inti segala yang kita bicarakan itu ialah kita mempunyai imam besar yang demikian, yang duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar di surga. Kita percaya bahwa Yesus Kristus satu-satunya yang kita percayai, bahwa dia adalah imam besar yang sejati, imam besar yang kekal, yang mampu menyelamatkan kita, yang mampu memperbaharui hidup kita, dan yang mampu menyucikan kita. Dialah itu perjanjian yang baru yang dikatakan yang firman Tuhan yang minggu lalu. Di sini imam besar adalah seorang iman yang bukan hanya sekedar imam biasa saja, namun benar-benar imam besar yang tiada tandingannya. Kalau kita lihat di perjanjian lama itu para imam yang mempersembahkan korban, terus juga para nabi-nabi lainnya yang menyampaikan firman Tuhan itu kepada orang-orang Israel, berbeda dengan Tuhan kita yang adalah imam besar yang sejati. Ia yang tidak berdosa, bahkan dia sendiri yang mempersembahkan dirinya hanya untuk saya dan saudara. Dialah itu Yesus Kristus yang adalah perjanjian yang baru. Seperti yang dikatakan di dalam
Ibrani pasal yang ke-8 ayat yang ke-10 mengatakan bahwa maka inilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel. Sesudah waktu itu demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh hukumku dalam akal budi mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Kita tahu bahwa seperti tadi yang jawaban teman-teman bahwa perjanjian yang lama itu sebelum perjanjian yang baru yaitu adalah hukum Taurat. Dan juga korban binatang pada waktu itu, di mana untuk menghapuskan dosa seluruh umat Israel harus mempersembahkan korban di hadapan Tuhan. Namun, walaupun sudah mempersembahkan korban di hadapan Tuhan, walaupun juga Tuhan sudah memberikan hukum itu kepada bangsa Israel, kepada umatnya pada waktu itu, namun tetap saja manusia gagal untuk mentaati hukum yang pertama, yaitu hukum yang Tuhan berikan. Karena itulah Allah membuat perjanjian yang baru. Dia mengatakan bahwa aku akan menaruh hukumku dalam akal budi mereka. Artinya bahwa hukum yang diberikan tidak hanya saja tertulis seperti yang diterima oleh bangsa Israel pada waktu itu, namun Tuhan mau menanamkan di dalam pikiran mereka agar mereka dapat mengerti apa kehendak Tuhan itu di dalam kehidupan mereka. Firman Tuhan juga mengatakan bahwa hukum Allah itu akan ditulis di dalam hati manusia. Sekarang kita semua tahu bahwa hati adalah pusat kehidupan kita, keinginan kita, keputusan yang kita ambil. Namun di sini Tuhan mau menanamkan firman itu agar kita benar-benar taat di hadapan Tuhan, agar kita benar-benar memiliki hati yang benar-benar diperbaharui oleh Kristus itu sendiri. Kita tahu bahwa perjanjian yang lama tentu tidak akan menyelamatkan semua manusia, tetapi justru ketika Tuhan memberikan hukum Taurat, menunjukkan bahwa manusia itu manusia yang tidak sempurna, manusia yang berdosa. Dan hukum Taurat itu tidak dapat menyelamatkan manusia. Untuk itulah Yesus Kristus, melalui Yesus Kristuslah yang mengubah hati kita, yang mengubah hidup kita. Firman itu yang membedah hidup kita, agar kita bisa mengenal siapa Tuhan itu, agar kita bisa mengerti bahwa aku memperoleh keselamatan yang besar hanya melalui Yesus Kristus itu sendiri. Dan mungkin banyak orang yang mengatakan bahwa selain Yesus Kristus, ada kok keselamatan lain di luar sana. Buktinya ketika orang berdoa, orang-orang yang tidak percaya Tuhan, mereka menerima jawaban. Orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, mereka menerima jawaban di dalam kehidupan mereka. Tentu saja mereka juga bisa memperoleh jawaban, memperoleh keselamatan dari apa yang mereka harapkan. Namun kita yang mengetahui firman Tuhan, kita tahu bahwa hanya oleh darah Yesus Kristuslah yang menyucikan kita, yang membuat kita ada sampai hari ini. Sehingga firman Tuhan hari ini kita mendengarkan sama-sama dengan judul Darah Yesus Kristus yang menyucikan. Saudara-saudara semua percaya kan bahwa hanya darah Yesus Kristus yang menyucikan saya dan saudara. Amin. Pasti semuanya kalau berbicara tentang kemas suci, semua pasti sudah pintar-pintar. Karena hampir setiap minggu Muksani menyampaikan mengenai kemas suci ini. Dan kita akan coba lihat lagi bagaimana kemas suci di mana Tuhan akan bertemu dengan umatnya, di mana Tuhan akan berbicara dengan umatnya melalui para imam pada waktu itu. Dan kita lihat bahwa di dalam kemas suci ini, kira-kira ada berapa ruangan? Ada 2 ruangan. Ruangan apa saja? Ruangan kudus dan ruang yang maha kudus. Dan tentunya kita tahu bahwa kemas suci
yang melambangkan pribadi Yesus Kristus itu sendiri. Dan kita akan lihat bagaimana di sini semua kelihatan gambarnya, bahkan di dalam gambar kemah suci itu sendiri. Di situ ada mezbah bakaran, di mana tempat para imam mengorbankan binatang di situ, dipersembahkan untuk dosa umat seluruh bangsa Israel pada waktu itu. Artinya bahwa ketika orang-orang berdosa membutuhkan suatu pengorbanan di situ. Darah anak domba yang tidak bersalah harus dikorbankan agar dosa manusia bisa dihapuskan. Juga di situ yang kedua ada bejana air. Biasanya di situ ketika di mana tempat imam membersihkan diri atau membasuh dirinya sebelum masuk ke kemah pertemuan. Artinya bahwa di sini juga Tuhan mau, walaupun mereka para imam, tapi Tuhan mau di situ mereka tetap kudus untuk datang di hadapan Tuhan. Juga di situ ada kandil emas, di mana kandil ini melambangkan terang Allah di tengah-tengah umatnya bangsa Israel pada waktu itu. Dan juga ada meja roti, di situ melambangkan pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan umatnya. Kita ingat waktu bangsa Israel ketika mereka di padang gurun, Tuhan memelihara mereka, Tuhan memberikan mereka mana agar mereka makan, agar mereka bisa memperoleh hidup ketika mereka memasuki tanah yang Tuhan janjikan. Dan kita lihat bagaimana Tuhan benar-benar memelihara umat pilihannya. Ketika benar-benar mereka, walaupun umatnya sering kali membuat hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, namun Tuhan tidak pernah meninggalkan umatnya sedetik pun. Seberapa hancurnya hati Tuhan ketika melihat umat-umatnya kurang percaya kepadanya pada waktu itu. Namun kita lihat bagaimana Tuhan benar-benar membawa umatnya, menguduskan mereka, dan membawa mereka ke tempat yang Tuhan janjikan. Dan di situ juga ada mezbah ukupan. Di situ melambangkan doa umat kepada Allah. Dan yang terakhir yang ada di ruang Maha Kudus, yaitu tabut perjanjian Allah. Tabut perjanjian ini yang melambangkan di mana Tuhan, di mana tempat kehadiran Allah di situ. Melalui tabut perjanjian itu, tutup pendamaian itu, Tuhan berfirman kepada para imam, dan imam itu yang menyampaikan firman Tuhan itu kepada orang-orang pada orang Israel pada waktu itu. Jadi di sini kita lihat ada ruang Maha Kudus. Itu adalah tempat yang paling kudus dan hanya imam besar yang boleh masuk ke sana. Dan itu pun hanya berapa kali dalam setahun? 1 kali dalam setahun. Imam besar itu masuk untuk mempersembahkan korban di hadapan Tuhan, untuk menghapus seluruh dosa umat bangsa Israel dan masuk ke ruang Maha Kudus hanya 1 kali untuk selama-lamanya. Namun kita lihat semua ini, walaupun ini benar-benar membuat bangsa Israel, walaupun pengorbanan domba membutuhkan penumpahan darah pada waktu itu, namun semua ini tidak dapat menyempurnakan manusia, tidak benar-benar menyelamatkan mereka. Semua itu hanyalah simbol atau bayangan yang sementara. Korban binatang tidak dapat menghapus dosa manusia secara sempurna pada waktu itu. Semua ini hanyalah bayangan dari Dia yang akan datang, yaitu Yesus Kristus itu sendiri. Dan kita tahu yang menyucikan kita hanyalah darah Yesus Kristus itu sendiri. Sebenarnya apa yang menyempurnakan kita? Apa yang menyucikan? Apa yang membebaskan kita? Apa yang membuat kita untuk berani datang di hadapan Tuhan? Yaitu darah Yesus Kristus itu sendiri yang menyucikan dan menyempurnakan kita. Amin. Kita percaya bahwa
Kalau bukan darah Yesus Kristus, kalau bukan Yesus Kristus yang datang ke dalam dunia, tentu sampai saat ini pun masih banyak orang yang meragukan hal itu. Masih banyak orang yang mengatakan bahwa itu hanya hanya cerita dongeng saja. Itu tidak benar-benar terjadi. Namun semua kita yang percaya akan firman Tuhan bahwa aku ada sebagaimana aku ada sampai hari ini. Semua karena pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib. Amin. Dan kita bisa mengatakan bahwa pengorbanan Yesus Kristus itu cukup bagi diri aku. Karena tidak ada seorang pun yang mampu menyelamatkan kita selain dari pribadi Dia, yaitu Yesus Kristus. Seperti yang dikatakan dalam Ibrani 9 ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-12, kita akan baca bersama-sama. Ibrani pasal yang ke-9 ayat 11 sampai ayat yang ke-12. Oke, semua sudah dapat? 1, 2, 3. Tetapi Kristus telah datang sebagai imam besar untuk hal-hal yang baik yang akan datang. Ia telah melintasi kemah yang lebih besar dan yang lebih sempurna, yang bukan dibuat oleh tangan manusia, artinya yang tidak termasuk ciptaan ini. Dan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus, bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri, dan dengan itu ia telah mendapat kelepasan yang kekal. Amin. Jadi di sini Yesus Kristus telah datang sebagai imam besar. Ini adalah inti daripada Injil itu sendiri, bahwa Dia, Yesus Kristus, datang membawa keselamatan itu bagi umat manusia. Dan oleh darah Yesus Kristus itu, oleh Yesus Kristus itu sendirilah membuat kita menjadi orang yang menerima penebusan yang kekal di dalam Yesus Kristus itu sendiri. Dan Dia masuk satu kali untuk selama-lamanya. Kalau pada waktu itu para imam masuk ke dalam ruang Maha Kudus itu satu kali untuk setahun. Berarti hampir setiap tahun itu para imam masuk ke ruang Maha Kudus. Dan itu masuk tidak hanya masuk begitu saja, namun harus ada berbagai macam yang harus dilakukan, harus mempersembahkan korban, membasuh diri, menguduskan diri di hadapan Tuhan, baru bisa masuk ke ruang sana, ruang Maha Kudus. Namun Yesus Kristus, ketika Yesus Kristus masuk ke ruang yang Maha Kudus satu kali untuk selama-lamanya. Artinya bahwa tempat yang Yesus Kristus masuk tidak seperti yang di perjanjian lama bahwa satu kali setahun Yesus masuk ke sana, namun melalui dirinya sendiri. Yesus Kristus itu sendiri masuk satu kali untuk selama-lamanya ke tempat ruang yang Maha Kudus. Oleh karena itulah yang membuat kita bisa menerima penebusan yang kekal di dalam Kristus, mendapatkan jaminan yang kekal, mendapatkan hidup yang kekal hanya di dalam Yesus Kristus itu sendiri. Untuk itulah ketika pada waktu di kayu salib, ketika Yesus menyerahkan nyawanya, Ia berseru, "Sudah selesai." Dan di dalam Markus pasal 15 ayat 37 sampai 38, lalu berserulah Yesus dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawanya. Ketika itu tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Kita lihat bahwa tabir bait suci itu yang memisahkan ruang Maha Kudus dan ruang kudus, yang menghalangi kedua belah pihak, kedua ruangan itu. Demikian juga sesuatu hal yang menghalangi kita untuk datang langsung di hadapan Tuhan telah Tuhan buka agar kita bisa datang kembali kepada Tuhan, agar kita bisa benar-benar bersekutu bersama dengan Tuhan, datang dengan Tuhan secara langsung, bukan melalui imam dulu yang mempersembahkan korban di hadapan Allah, namun dengan pribadi kita sendiri,
datang langsung di hadapan Tuhan. Tirai bait Allah itu terbelah, artinya bahwa hal yang membuat kita terhalang untuk datang kepada Tuhan telah dibuka oleh Tuhan agar kita bisa datang langsung kepada Tuhan. Sehingga hari ini kita bisa datang di hadapan Tuhan, beribadah kepadanya, dan secara pribadi juga setiap hari kita memiliki hubungan pribadi bersama dengan Tuhan. Kita langsung saja ngobrolkan sama Tuhan, kita langsung komunikasi bersama dengan Tuhan. Kalau pada waktu itu imam dulu yang menyampaikan, mau berapa heran itu capek juga imamnya ngomong, oh Tuhan begini-begini, terus kita juga begini-begini kepada Tuhan. Namun melalui pengorbanan Yesus Kristus yang sempurna, membuat kita membuka jalan agar kita bisa kembali kepada Tuhan. Membuka jalan sehingga kita bisa langsung kepada Tuhan. Dan dialah Tuhan Allah itu yang hidup. Yang menjadi pengantara perjanjian yang baru. Di dalam Ibrani pasal ke-9 ayat 15 kita akan baca bersama-sama 1, 2, 3. Karena itu ia adalah pengantara dari suatu perjanjian yang baru, supaya mereka yang telah terpanggil dapat menerima bagian kekal yang dijanjikan. Sebab ia telah mati untuk menebus pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan selama perjanjian yang baru. Kita tahu bahwa Yesus datang sebagai pengantara, sebagai seorang pelopor, sebagai seorang perintis, orang yang terlebih dahulu masuk ke tempat yang maha kudus, terlebih dahulu masuk yang membuka akses kita kepada Allah. Dan dialah Yesus Kristus yang terlebih dahulu masuk ke hadirat Allah agar kita bisa mengikutinya. Artinya bahwa kita percaya bahwa di mana Tuhan ada, suatu ketika kita juga akan sama-sama bersama dengan Tuhan di tempat yang sama. Amin. Di mana Tuhan yang terlebih dahulu masuk ke tempat itu, ia menjadi pengantara, ia menjadi mediator, ia menjadi jembatan antara manusia dengan Allah agar kita bisa datang mendekat kepada Allah. Dan tanpa Kristus kita tidak bisa datang di hadapan Tuhan. Tanpa penumbahan darah tidak ada pengampunan. Artinya bahwa kalau bukan darah Yesus Kristus itu sendiri yang menyucikan kita, darah siapa lagi? Siapa lagi yang mau berkorban untuk kita? Gak ada yang mampu dan gak ada yang mau berkorban untuk saya dan saudara. Selain daripada Dia yang berinisiatif datang sendiri ke dalam dunia hanya untuk saya dan saudara. Sehingga kita bisa, oleh karena kita percaya kepadanya, bahwa dosa kita, bahwa hidup kita dipulihkan, diperbaharui, diselamatkan, disucikan hanya oleh darah Yesus Kristus. Maka saat ini kita disebut sebagai ciptaan yang baru. Jadi siapa yang ada dalam Kristus? Ia adalah apa? Ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan kita percaya bahwa kita adalah, ketika kita benar-benar percaya kepada Yesus Kristus, hidup lama kita berlalu, dosa kita diampuni oleh Tuhan, dan kita menerima keselamatan yang adalah anugerah Allah melalui iman kita kepada Yesus Kristus, yang bukan merupakan usaha kita masing-masing, bukan usaha manusia yang menyelamatkan kita, melainkan pribadi Yesus Kristus. Semua itu hanyalah karunia Allah. Dan seperti Yesus Kristus yang sebagai pengantara yang masuk terlebih dahulu menyiapkan tempat untuk kita, dan pada akhirnya di tempat yang sama di mana Yesus Kristus masuk, kita juga akan sama-sama berada bersama dengan Yesus Kristus suatu ketika nanti. Di tempat di mana Yesus Kristus ada, di situ juga kita akan berada. Amin. Atau ada yang tidak mau tempat di mana Yesus Kristus ada yang mau ke tempat lain. Tentu kita semua tidak mau, karena kita percaya bahwa hanya Yesus Kristus sajalah yang mampu
memperbaharui hati pikiran seluruh hidup kita. Dan hanya melalui darah Yesus Kristuslah yang menyucikan kita, yang membuat kita untuk kembali kepada Tuhan, yang membuat kita untuk setiap hari bisa datang di hadapan Tuhan berdoa, memuji Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Semua itu hanyalah kasih karunia Tuhan. Bukan karena siapa saya di hadapan Tuhan, namun karena Tuhan yang begitu besar kasih-Nya, anugerah-Nya, dan keselamatan itu dalam hidup saya dan saudara. Amin. Oleh kasih itulah yang membuat kita hari ini bisa datang beribadah kepada Tuhan. Dan kasih itulah yang kita harus syukuri dalam kehidupan kita, bahwa aku telah menerima kasih yang tidak pernah aku terima di dalam dunia. Aku telah menerima keselamatan yang besar, yang begitu besar, yang daripada Tuhan Allah itu sendiri, yang tidak pernah aku dapatkan di dunia ini. Dan oleh kasih itulah yang membuat kita bersyukur di hadapan Tuhan. Atas nafas yang Tuhan berikan, atas kekuatan yang Tuhan berikan setiap harinya di dalam kehidupan kita. Dan dari firman Tuhan hari ini, kita berhutang Injil. Artinya bahwa seperti yang dikatakan Roma 1 ayat 12, jadi saudara-saudara, kita adalah orang yang berhutang, tetapi bukan kepada daging supaya hidup menurut daging, tetapi oleh Roh. Kita berhutang Injil artinya bahwa karena Kristus telah menyelamatkan saya dan saudara, maka kita dipanggil untuk hidup kudus, meninggalkan semua masalah kita, meninggalkan semua hal-hal yang lama di dalam kehidupan kita, dan kita menjadi orang yang memberitakan kasih Allah itu di dalam kehidupan kita. Seperti Rasul Paulus mengatakan bahwa celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Dia benar-benar menaruh hidupnya hanya untuk Tuhan, dan dia benar-benar mau hidup dan matinya hanya untuk firman Tuhan, hanya untuk Injil, hanya untuk Yesus Kristus yang ia temui. Demikian juga saya dan saudara, kita percaya bahwa Yesus Kristus yang kita temui dalam kehidupan kita dapat menyaksikannya kepada orang lain. Amin. Kita dapat menyaksikan kepada siapapun yang kita temui. Dan firman Tuhan hari ini aplikasinya di dalam kehidupan kita sebagai pemuda-pemudi. Selalu mengingat bahwa pengorbanan Kristus yang sempurna di dalam kehidupan kita. Bahwa kita telah ditebus dengan darahnya yang mahal, yaitu darah Yesus Kristus sendiri. Dan jadilah saksi Kristus di tengah dunia ini. Amin. Saya percaya bahwa kita semua adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang. Kita adalah orang-orang yang selalu mengucap syukur bahwa kasih karunia Tuhan cukup bagiku. Dan setiap hari kita bisa melewati seluruh persoalan yang terjadi dalam kehidupan kita hanya dengan kekuatan yang daripada Tuhan. Dan saya percaya bahwa hari-hari hidup kita, mari kita terus memandang Yesus Kristus yang telah menyucikan kita, yang telah menyelamatkan kita, dan telah menebus kita daripada kesalahan kita. Amin. Sekian daripada firman Tuhan malam hari ini. Kita akan sama-sama berdoa. Terima kasih ya Tuhan, Engkau Allah yang hidup di dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan bahwa hanya oleh darah Yesus Kristus saja yang menyucikan kami, yang membuat kami untuk datang di hadapan Tuhan, yang membuat kami untuk kembali kepadamu ya Tuhan. Dan ajar kami hari-hari hidup kami terus memandang Engkau, Yesus Kristus Tuhan Allah yang hidup di dalam setiap kehidupan kami. Dan apapun yang kami alami, apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, ajar kami agar kami terus berjalan bersama dengan Engkau ya Tuhan. Berikan kami kekuatan yang selalu baru agar hidup kami terus berjalan dalam kasih karunia Tuhan dan dalam tuntunan Allah yang sempurna. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.